Nah, ini kemudian tekan yang kayu. Nah, sing Luar biasa, lateknya penuh sampai ke ujung dan masih menetes. Luar biasa. Selamat pagi sahabat Citrahi Channel semuanya, jumpa lagi di Citrahi Channel. Saat ini saya berada di perkebunan karet ya. Kita akan membahas tentang karet. Saat ini adalah bulan Juli. Bulan Juli adalah bulan di mana di Indonesia, di Jawa Tengah itu adalah bulan-bulan kering, yaitu bulan kemarau, bulan yang minim sekali hujan, bahkan tidak ada hujan sampai bulan September. Nah, untuk perkebunan atau dunia pertanian, dunia perkebunan, hal ini bisa dikatakan sesuatu hal yang cukup memprihatinkan, karena memang untuk kelangsungan dari perkebunan itu sendiri memang tergantung dari ketersediaan air. Hal ini menyebabkan pengaruhnya terhadap produksi dan produktivitas dari tanaman itu sendiri. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan produksi dari tanaman karet. Salah satunya adalah melakukan penyadapan di dini hari supaya tetesannya bisa terus berlanjut sampai dengan pagi hari, sampai dengan jam 9, jam 10 itu tetesannya bisa mencapai tetesan yang maksimal. Namun beberapa cara yang dilakukan selain mengambil waktu sadap yang sesuai, yang dilakukan biasanya adalah dengan menggunakan olesan ya. Olesan ini disebut dengan stimulansia. Olesan ini biasanya disebut dengan olesan stimulansia, yaitu untuk merangsang pohon untuk mengeluarkan latek lebih banyak dari biasanya. Namun pada musim kering seperti saat ini, penggunaan stimulansia atau kita nggak bisa nyebut namanya merek gitu ya. Jadi penggunaan stimulansia ini beresiko terhadap tanaman itu sendiri. Saya mendapat informasi baru saja ada pekebun karet ya yang sangat kreatif untuk meningkatkan produktivitas tanaman atau hasil dari sadapan latek itu tidak menggunakan olesan sama sekali. Jadi mereka menggunakan trichoderma. Nah, penggunaan trichoderma ini tidak hanya trichoderma ya, tapi juga diikuti dengan penggunaan Paenibacillus. Apa itu trichoderma? Trichoderma secara singkat saya jelaskan, saya spill ya. Trichoderma itu adalah jamur antagonis. Jadi jamur itu jamur yang memakan jamur. Jadi jamur baik yang memangsa jamur yang tidak baik. Kemudian dicampur dengan Paenibacillus. Jadi untuk mengetahui apa itu trichoderma, apa itu Paenibacillus, nanti bisa lihat di deskripsi. Saya jelaskan di deskripsi. Kalau kita jelaskan di sini akan panjang sekali. Nah, untuk penggunaan Paenibacillus dan trichoderma, pokoknya adalah trichoderma. Pekebun ini mencampurnya ya dari satu tangki pakabak itu menggunakan trichoderma cair sebanyak 300 mili. Paenibacillusnya juga 300 mili dicampurkan dengan air di dalam pakabak, kemudian disemprotkan pada kulit tanaman setinggi 2 meter sampai ke bawah, kemudian tanahnya itu piringannya itu selebar 1 meter dari pokok itu disemprot juga dengan menggunakan trichoderma dan Paenibacillus. Nah, ini cukup masuk akal untuk menggunakan dua bahan ini karena trichoderma sendiri bisa untuk membersihkan jamur yang menyebabkan alur sadap ini, kulit ini menjadi rusak atau tanaman menjadi sakit. Biasanya memang untuk penyakit yang menyebabkan tanaman itu tidak produktif, menjadi tidak bagus kulitnya atau rusak lah, itu disebabkan oleh jamur. Nah, jamur itu bisa menyebabkan tanaman ini kulitnya mati.
jadi produktivitas juga akan menurun. Nah, maka dari itu untuk bisa meningkatkan produktivitas dan trichoderma itu sendiri juga sebagai agen hayati yang bisa untuk menyuburkan tanah atau tanaman ya. Jadi untuk menjadikan tanaman itu menyerap nutrisi lebih maksimal. Nah, nanti akan saya spill fotonya bagaimana mereka menggunakan trichoderma ini. Kalau saya spill videonya nanti kena hak cipta. Jadi untuk meningkat produktivitas dan tidak berisiko menggunakan trichoderma. Jadi nanti saya jelaskan trichoderma itu pada kolom deskripsi. Untuk hasilnya mereka menggunakan trichoderma ini sadapnya di 2 atau 2 hari sekali, cukup maksimal ya. Jadi tidak berisiko, tanaman tidak rusak, tanamannya baik, kemudian hasilnya juga maksimal. Nah, demikian sahabat Citra Haji Channel, jadi beberapa tips dan triknya, rahasianya untuk meningkatkan produktivitas dari tanaman karet supaya hasil lateknya itu maksimal. Petani juga mendapatkan hasil yang cukup memadai lah untuk kebutuhannya, juga lebih banyak lah istilahnya, tidak hanya cukup tapi lebih banyak menggunakan bahan yang murah dan mudah, yaitu trichoderma. Ini bisa kita andalkan daripada kita menggunakan bahan kimia oles yang sangat berisiko terhadap kerusakan tanaman, yang sangat berisiko terhadap kerusakan alur sadap maupun kulit itu sendiri. Jadi untuk dampak jangka panjangnya sangat buruk untuk tanaman. Sehingga solusi menggunakan trichoderma atau agen hayati ini bisa menjadi jalan keluar untuk meningkatkan produktivitas tanaman, baik itu musim hujan maupun di musim kemarau. Apalagi pada saat musim kemarau ini produksi sangat turun, sangat drastis ya. Kemudian bagaimana untuk meningkatkannya menggunakan trichoderma, dan jangan lupa untuk penggunaannya jangan siang hari, bisa digunakan pada pagi hari maupun sore hari. Demikian sahabat Citra Haji Channel, sedikit sharing saya untuk meningkatkan produktivitas dari tanaman karet. Semoga bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe.